Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lani Rumianti. Nah, kali ini kita akan membahas bab 9.4, yaitu tentang deret positif uji lainnya. Dimana sebelumnya saya sudah membahas tentang deret positif, yaitu deret yang suku-sukunya bernilai tidak negatif, dimana AN-nya itu harus lebih besar daripada 0. Selanjutnya, untuk menentukan apakah deret positif itu deret konvergen ataupun deret divergen, kita juga sudah membahas dua uji, yaitu uji yang pertama adalah uji jumlah terbatas, di mana deret AN itu konvergen jika dan hanya jika jumlah parsialnya terbatas atau SN-nya berhingga. Kemudian untuk yang kedua yaitu adalah uji integral, di mana deret AN itu konvergen jika dan hanya jika integral tak wajar dari 1 sampai tak hingga dari fx dx itu konvergen, di mana di sini AN-nya adalah fx. Nah, fx sendiri adalah fungsi kontinu, kemudian yang kedua dia bernilai tidak negatif, kemudian yang ketiga di sini dia tidak naik pada interval tertutup 1 terbuka tak hingga, seperti itu. Nah, kita akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu uji yang lainnya. Jadi selain dua uji tadi, uji jumlah terbatas dan uji integral, kita simak sama-sama ya. Untuk materi kali ini yaitu tentang 9.4, kita masih membahas tentang deret positif. Nah, deret positif di sini uji lainnya yang akan kita bahas. Di sini juga sama-sama ada dua. Yang pertama adalah uji perbandingan. Kemudian yang kedua adalah uji rasio. Nah, di sini uji perbandingan ini digunakan jika deret yang dibandingkan sudah diketahui konvergen atau divergen. Nah, di sini untuk uji yang pertama adalah uji perbandingan. Di sini uji perbandingan digunakan jika uji yang dibandingkan itu sudah diketahui konvergen ataupun divergen. Nah, di sini untuk jenisnya masih dibagi lagi menjadi dua. Jadi di sini jenisnya yang pertama adalah uji banding biasa, kemudian yang kedua adalah uji banding limit. Nah, di sini untuk uji banding biasa dan uji banding limit ini yang berbeda adalah teorema yang digunakan. Di sini teorema yang digunakan misalkan di sini AN itu terlalu jauh. AN itu lebih besar atau sama dengan 0 kurang dari atau sama dengan BN. Jadi poin yang pertama atau teorema yang pertama yang digunakan di sini jika sigma N sama dengan 1 sampai tak terhingga BN konvergen, maka sigma N sama dengan 1 sampai tak terhingga AN juga konvergen. Nah, sedangkan poin yang kedua, jika sigma N sama dengan 1 sampai tak terhingga AN divergen, maka sigma N sama dengan 1 sampai tak terhingga BN divergen. Nah, di sini untuk teorema yang pertama yaitu teorema tentang uji limit biasa. Di sini ada dua bunyinya, yaitu bunyi yang pertama adalah
jika BN-nya konvergen, maka AN-nya konvergen. Bisa dilihat ya, di sini BN-nya itu lebih besar daripada AN, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, jika AN-nya divergen, maka BN-nya divergen. Bisa dilihat lagi kembali di sini AN-nya lebih kecil daripada BN. Oleh karena itu, jika Anda ingin mencari konvergen, maka menggunakan jumlah yang lebih besar, seperti itu. Sedangkan untuk mencari divergen, maka dicari jumlah yang lebih kecil. Nah, nanti ya, sabar dulu untuk contohnya. Kemudian untuk yang kedua, di sini untuk teorema banding limit, yaitu di sini bunyinya adalah di sini sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga AN itu lebih besar daripada 0. Kemudian sigma n sama dengan 1 dari sampai tak terhingga dari BN juga lebih besar daripada 0. Kemudian limit n menuju tak hingga dari AN dibagi dengan BN itu sama dengan L. Maka yang pertama bunyinya adalah jika L-nya itu lebih besar daripada 0, kemudian kurang dari tak hingga, maka di sini sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga AN dan sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga BN ini sama-sama konvergen atau sama-sama divergen. Oke, poin yang kedua di sini, jika limitnya itu sama dengan 0 dan sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga BN nya sudah diketahui konvergen, maka sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga AN itu juga konvergen. Oke. Nah, maaf ya. Di sini ada dua teorema juga, sama seperti dengan uji limit, uji banding biasa. Bedanya di sini untuk uji banding limit, di sini poin yang pertama, jika ternyata limitnya itu bernilai lebih dari 0 tetapi kurang dari tak hingga, maka baik AN maupun BN itu bisa sama-sama konvergen atau bisa sama-sama divergen, tergantung nilai L-nya. Kemudian di sini jika ternyata L-nya itu sama dengan 0, kemudian BN yang sudah diketahui konvergen, maka di sini AN-nya konvergen. Karena dari sini bisa dilihat ya, dari sini bisa dilihat bahwa AN itu sama dengan L dikali BN. Jadi kalau BN-nya konvergen, maka AN-nya juga konvergen. Seperti itu. Kemudian untuk yang uji kedua, yaitu tentang uji rasio. Jadi kita langsung saja di sini untuk teorema yang digunakan. Di sini sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga AN, di sini AN-nya itu lebih besar daripada 0, dan di sini limit n menuju tak hingga dari AN plus 1 per AN itu sama dengan rho. Jadi di sini dimisalkan limitnya adalah rho. Jika tadi di sini limitnya adalah L, di sini L, di sini adalah rho. Seperti itu. Maka di sini untuk poin yang pertama, untuk teorema yang pertama untuk uji rasio adalah jika di sini rho-nya itu kurang dari 1 di sini, maka deretnya konvergen. Selanjutnya untuk poin yang kedua, jika di sini rho-nya lebih besar daripada 1, maka deretnya adalah divergen. Kemudian yang terakhir, jika rho-nya ternyata sama dengan 1, maka tidak ada kesimpulan atau tidak ada kepastian. Nah, ini adalah teorema terakhir, yaitu tentang uji rasio. Di sini ada 3 bunyinya.
teorema yang pertama di sini, jika ternyata rho-nya di sini lebih besar dari kurang dari 1, maka dia adalah deretnya konvergen. Kemudian jika ternyata rho-nya lebih besar daripada 1 juga, di sini deretnya adalah divergen. Akan tetapi jika ternyata rho-nya sama dengan 1, maka tidak ada kesimpulan atau tidak ada kepastian. Nah, lebih jelasnya lagi, mari kita ke contoh soalnya. Nah, di sini saya hapus ya. Oke. Jadi di sini untuk soal yang pertama, jadi kita akan menguji apakah deret ini deret konvergen ataukah deret divergen. Yang pertama, sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga dari 1 per 1 plus n pangkat 5. Kemudian yang kedua, kita yang mudah saja ya agar Anda paham, karena kalau Anda paham, ini nanti soalnya agak dipersulit juga, paling tidak ada kemungkinan bisa. Oke, di sini n-nya sama dengan 1 sampai tak terhingga dari 1 per 1 plus n saja. Nah, di sini ada dua deret. Deret yang pertama adalah 1 per 1 plus n pangkat 5, sedangkan yang kedua adalah deret 1 per 1 plus n, seperti itu. Nah, tugas Anda adalah mencari apakah deret itu konvergen ataukah divergen. Nah, cara yang akan kita gunakan nanti pada saat Anda diberikan soal itu sebenarnya terserah. Jadi Anda bisa memilih dengan uji yang mana saja yang menurut Anda paling mudah, seperti itu. Cuman saya akan memberikan beberapa jenis-jenis uji. Jadi nanti tergantung Anda. Jadi Anda lebih enak atau lebih mudah menggunakan uji yang mana. Nah, sekarang kita akan menggunakan uji yang pertama dulu nih, untuk yang uji banding biasa. Nah, di sini soalnya adalah 1 per 1 plus n pangkat 5. Kembali lagi perlu Anda ingat, di sini sudah saya beri keterangan bahwa uji banding biasa, mau banding ataupun mau limit, di sini digunakan jika pembandingnya sudah diketahui apakah dia konvergen ataukah divergen. Nah, untuk deret sendiri kemarin sudah kita bahas ya tentang deret geometri, kemudian di situ ada deret harmonik, selanjutnya ada series collecting, kemudian ada juga deret P. Nah, masing-masing itu kan sudah diketahui nih kapan dia konvergen dan kapan dia divergen. Misalkan saja untuk deret harmonik, dia otomatis selalu divergen kalau deret harmonik. Tetapi kalau dia deret P, maka dia akan divergen pada saat n-nya itu kurang dari 1. Sedangkan P-nya di sini kurang dari 1. Sedangkan dia akan konvergen jika P-nya lebih besar daripada 1, seperti itu. Kemudian kalau kita berbicara tentang deret geometri, maka di situ kita akan ketahui bahwa dia akan konvergen pada saat R-nya kurang dari 1. Kemudian dia akan divergen jika R-nya lebih besar daripada 1, seperti itu. Nah, di sini jadi kita membandingkan dengan tadi 4 deret yang kita sebutkan tadi, atau mungkin Anda punya deret yang lain juga boleh, seperti itu. Nah, untuk 1 per n plus n pangkat 5, jadi kita akan lebih mudah membandingkan dengan deret P, seperti itu. Karena P-nya akan naik dengan bertambahnya n-nya, seperti itu. Jadi kita bandingkan di sini untuk yang pertama kita dibandingkan, di sini akan dibandingkan dengan deret P, yaitu 1 per n pangkat 5, ya nggak jauh-jauh dari ini. Di sini 1 n pangkat 5. Jadi bisa dilihat ya, di sini kan P-nya 5 tuh, jadi lebih besar daripada 1, maka di sini deretnya adalah deret konvergen. Karena kita udah tahu ya sebelumnya bahwa ini adalah deret konvergen, jadi ini termasuk deret P. Nah, selanjutnya di sini kita akan bandingkan untuk yang di sini, apakah dia konvergen ataukah dia divergen. Jika saya sudah mengambil yang saya bandingkan adalah deret yang di sini sudah saya setting konvergen, maka tadi berdasarkan teoremanya dia harus lebih besar nilainya daripada soalnya, karena dia di sini konvergen, jadi BN, jadi sama aja dengan BN. BN itu harus lebih besar daripada AN. Jadi ini misalkan AN-nya, jadi hasil ini harus lebih besar daripada hasil ini. Nah, caranya sangat mudah sekali. Jadi kita misalkan saja n-nya sama dengan 1, di sini kita ganti n-nya menjadi 1. Jadi di sini 1 per 1 plus 1 pangkat 5 itu sama dengan 1 juga. Oke. Nah, di sini sama, kita akan bandingkan. Di sini n-nya kita rubah menjadi 1. Jadi 1 pangkat 5 itu juga sama dengan 1. Jadi 1 per 1. Seperti itu. Jadi kita ambil nih kesimpulannya. Ini adalah 1/2.
2, di sini 1. Jadi betul nggak dia harus lebih kecil? Jadi betul ya. Jadi kita lihat di sini ternyata setengah itu lebih besar daripada 1. Nah, kalau sudah seperti ini ya sudah. Jadi sangat mudah kan? Jadi di sini deret n sama dengan 1 sampai tak terhingga 1/1 plus n pangkat 5 itu konvergen. Seperti itu. Kenapa? Karena pembanding yang kita ambil di sini sudah ketahuan dia konvergen dan kita sudah hitung ternyata yang kita bandingkan itu nilainya lebih besar daripada yang soalnya. Jadi dia konvergen seperti itu. Nah, lanjut nih. Untuk poin yang kedua di sini kita ambil di sini. Jadi 1/1 plus n di sini. Nah, kita lebih mudah digunakan dibandingkan dengan yang sudah kita ketahui yang mirip-mirip dari sini. Ini kan mirip dari sini nih, n pangkat 5 biar nggak jauh-jauh dari sini. Kalau ini biar tidak jauh-jauh, jadi dibandingkan dengan, nah betul sekali 1/n atau di sini deret harmonik. Kan kita udah paham nih kalau deret harmonik itu selalu nilainya di sini selalu divergen. Nah, kalau kita membandingkan dengan deret yang divergen, maka nilai 1/n harus lebih kecil dari yang di sini, dari soalnya. Nah, kita baru cek sekarang. Jadi n-nya sama seperti yang seperti ini tadi, sangat mudah sekali. Di sini n-nya sama dengan 1, kita masukkan ke sini nih. Jadi 1/1 plus 1 sama ya. Seperti itu. Kemudian di sini 1/1. Nah, kita lihat ya, di sini hasilnya setengah, di sini hasilnya 1. Nah, ternyata setengah itu lebih kecil daripada 1. Jadi satunya lebih besar daripada setengah. Benar atau tidak? Ya jadinya salah. Kenapa? Karena kalau kita mencari divergen, kita harus mengambil yang lebih kecil. Seperti itu. Jadi deret yang kita jadi bandingkan itu nilainya harus lebih kecil daripada yang soalnya. Kalau konvergen, deret yang kita bandingkan itu harus nilainya lebih besar daripada soalnya. Itu betul, tapi kalau divergen harus lebih kecil. Nah, kalau 1/n ternyata salah. Jadi Anda harus mencari deret lain. Boleh nggak deret harmonik? Boleh, tetapi bukan 1/n. Nah, kita misalkan saja di sini kita kalikan dengan variabel atau kita kalikan dengan konstanta. Jadi bisa dibaca lagi ya di materi bab 9.2. Kalau dia deretnya divergen dikalikan dengan konstanta, dia akan tetap divergen seperti itu. Jadi kita kalikan nih di sini. Jadi di sini kita misalkan, jadi ini sudah gagal ya, di sini gagal. Jadi jangan menggunakan 1/n. Karena kalau 1/n jawabannya salah. Harusnya dia lebih besar. Jadi yang di sini harusnya lebih besar daripada yang di sini. Nah, kita menggunakan untuk yang kedua adalah pembandingnya adalah masih deret harmonik, tetapi kita kalikan dengan konstanta di depannya. Jadi kita ambilkan misalkan 3. Nah, seperti ini. Kalau kalikan 3 di sini sama saja ya di sini. Jadi dia kan tetap divergen karena dikalikan dengan konstanta. Konstantanya bisa keluar. Nah, kalau 1/n boleh nggak? Jadi kita di sini nih pembandingnya. Oke, jadi ini sama ini kita bandingkan. Ini kita tahu ini juga divergen. Kenapa, Bu? Karena di sini tadi konstanta dikalikan daerah divergen, dia akan tetap daerah divergen. Nah, kalau sama dengan yang tadi kita kaji, kita misalkan n-nya sama dengan 1, di sini jawabannya adalah setengah, sedangkan di sini jawabannya 1/3. Nah, betul tidak? Ternyata betul. Jadi setengah itu lebih besar daripada 1/3. Jadi jawabannya baru betul. Seperti itu. Jadi di sini jadi kesimpulannya sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga 1/1 plus n di sini divergen. Nah, seperti itu. Tetapi perlu Anda ingat sebagai pembandingnya menjadi 1/3n, bukan 1/n. Kalau 1/n dia salah. Seperti itu. Tapi kalau 1/3n itu betul. Kenapa? Karena hasil dari 1/3n itu lebih kecil daripada 1/1 plus n. Mudah kan? Nah, selanjutnya kita akan menggunakan uji banding limit. Kita ambil salah satu saja, tidak usah dua-duanya. Jadi kita pakai soal yang ini saja nih. Kalau yang ini tadi kan ternyata dia salah nih. Kalau pakai uji banding limit gimana hasilnya? Jadi kita pakai uji banding limit ya. Ini adalah uji banding biasa.
Nah, di sana ternyata kalau kita pakai uji banding limit, kita lihat ya untuk uji banding limitnya. Di sini uji banding limitnya adalah sama, kita pakai ini, kita pakai 1/n dan 1/n. Kita yang nomor 3 ya. Di sini uji banding limit. Jadi di sini kita lihat tadi, jadi sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga dari di sini. Oke. Oh maaf ya, kita pakai banding limit, jadi limit langsung aja. Limit n menuju tak terhingga. an nya di sini adalah an-nya yang lebih kecil. Jadi di sini pembandingnya adalah kita ambil di sini 1/1 plus n dibagi dengan, kemudian bn nya di sini kita ambil 1/n. Jadi di sini kita misalkan bahwa pembandingnya adalah yang lebih di sini pembandingnya adalah bn. Seperti itu. Kemudian di sini adalah si an-nya. Nah, kemudian kita lihat ya di sini hasilnya adalah di sini sama saja kan? Di sini limit n menuju tak hingga, di sini jadinya 1/n plus n dikalikan n/1 ya. Mungkin masih biar sama-sama ingat, jadi dikalikan jadi n/1 plus n. Nah, di sini kan Anda bisa menggunakan kalau kita masukkan n-nya di sini sama dengan tak hingga, maka di sini tak hingga per tak hingga itu kan bisa menggunakan aturan L kapital. Jadi di sini sama dengan kita pakai, jadi limit n menuju tak hingga dari 1/n plus 1. Jadi sama aja boleh, atau Anda menggunakan dibagi dengan pangkat tertinggi. Jadi kan ini sama dengan kalau kita masukkan, jadi sama dengan ini kan 1 per tak hingga itu sama dengan 0, jadi hasilnya adalah 1. Nah, di sini ini kan 1 hasilnya adalah divergen. Seperti itu. Tadi, jadi kan ini nanti bisa dilihat ya. Jadi di sini baik yang 1/1 plus n maupun 1/n ini dua-duanya sama-sama. Jadi di sini kesimpulannya di sini sigmanya kan kita membandingkan dengan 1/n nih, karena kita udah tahu 1/n nya divergen karena hasilnya 1, maka di sini 1 tadi baik an maupun bn sama-sama divergen atau sama-sama konvergen. Karena nilainya 1, maka di sini 1/1 plus n di sini, dan sigma ini n sama dengan 1 sampai tak terhingga ya, n sama dengan 1 sampai tak terhingga 1/n itu sama dengan divergen. Nah, di sini ya, ini baca lagi, ini bisa juga dengan uji divergensi atau uji suku ke n. Ini materi di 9.2. Jadi baca lagi di sini, kalau limitnya dia tidak 0 maka dia hasilnya adalah divergen, seperti itu. Nah, jadi mudah kan? Jadi saya ulang kembali di sini, jika Anda menggunakan uji banding biasa, maka pada saat Anda mencari konvergen harus mencari pembanding yang lebih besar. Jadi harus nilainya lebih besar daripada si soal. Akan tetapi jika Anda menggunakan divergen, maka Anda menggunakan pembanding yang lebih kecil dari si soalnya. Kemudian untuk uji banding limit, jadi kita harus mencari di sini pembandingnya itu yang sudah kita ketahui. Nah, kebetulan di sini 1/n itu adalah dia deret divergen karena dia deret harmonik. Nah, apakah 1 plus n-nya juga harmonik? Divergen juga. Jadi kalau untuk uji banding limit menggunakan 1/n boleh. Seperti itu, karena di sini tadi teorema yang digunakan tadi beda teorema yang digunakan. Jadi di sini yang digunakan adalah berapa L-nya tadi. L-nya kurang dari 0, lebih besar daripada 0 atau lebih besar daripada 1. Nah, untuk yang di sini kan nilainya 1. 1 itu lebih besar daripada 0. Balik lagi, nanti baca lagi tentang uji divergensi di di subbab 9.2 seperti itu. Kalau dia bukan 0, maka dia di sini
dia termasuk divergen seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir di sini adalah uji rasio. Oke, untuk uji rasio tadi di sini kita misalkan di sini adalah oke, jadi di sini contohnya yang keempat ya, contohnya yang keempat karena tadi nomor 2 dan nomor 3 itu sama soalnya. Soalnya yang keempat adalah sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga dari 2 pangkat n per n faktorial. Oke. Jadi di sini Anda mau menggunakan uji rasio. Jadi kalau uji rasio ini setiap n itu harus ditambahkan dengan 1. Jika dia ada n, maka kita tambahkan dengan 1. Jadi kita langsung saja di sini limit n menuju tak hingga di sini kita rubah di sini 2 n ya harus ditambahkan 1. Jadi n plus 1 per di sini tambahkan 1 lagi n plus 1 faktorial. Seperti itu. Karena dilihat ya, yang an jadi setiap n-nya itu ditambahkan dengan 1. Kemudian dibagi dengan an-nya ini tetap yang ini. Jadi 2 pangkat n per n faktorial. Seperti itu. Nah, jadi ini sama dengan tadi sama aja dengan limit n menuju tak hingga dari 2 pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial ini dikalikan dengan dibalik aja. Jadi n faktorial per 2 pangkat n seperti itu. Jadi kita bisa ini ya, bisa saling menghilangkan ini kan sama-sama angka 2. Jadi di sini limit n menuju tak hingga dari 2. Karena ini masih ada 2 pangkat 1 seperti itu. Sedangkan yang ini bisa saling mencoret juga, hasilnya adalah n plus 1. Jadi n faktorial dibagi dengan n plus 1 faktorial ini jadinya adalah n plus 1. Jadi nanti Anda bisa buktikan kalau Anda masih penasaran seperti itu. Jadi di sini n faktorial per n plus 1 dalam kurung faktorial itu adalah n plus 1 hasilnya, karena dia nanti akan saling menghilangkan. Jadi sudah seperti ini, jadi langsung saja nih di sini. Jadi kan kita masukkan jadinya 2 per di sini tak hingga ditambahkan 1 sama dengan tak hingga ya. Jadi sama dengan 0. Nah, kalau dia 0, kita lihat di sini nih. Kan dia nilainya 0 nih, rho-nya sama dengan 0. Nah, 0 itu kan kurang dari 1, maka dia di sini diantaranya adalah konvergen. Seperti itu. Nah, selanjutnya ya, seperti itu ya. Nah, mungkin untuk lebih menekankan untuk yang di sini nih, kita ambil yang tadi, contoh yang kelima tadi. Di sini 1 plus 1 plus di sini kita pakai n pangkat berapa nih? Misalkan di sini sigma di sini oke. Ditambahkan 1 n per 1. Oke, kita misalkan saja di sini langsung soal yang kelima ya. Jadi di sini sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga 5 per 3 n plus 1. Nah, kita juga akan cari di sini. Jadi sama ya, setiap n-nya kita tambahkan 1. Jadi di sini sama dengan limit n menuju tak hingga dari di sini 5-nya tetap 5 per 3, di sini n plus 1 dibagi dengan di sini tetap ya 5 per 3n plus 1. Jadi sama dengan limit n menuju tak hingga dibalik juga, jadi sama ya di sini 5 per 3 n plus 1 di sini dikalikan dengan 3 n plus 1 per di sini hasilnya adalah kita lihat di sini hasilnya di sini jadinya 5. Benar kan?
Nah, di sini jatuhnya jadi hasilnya adalah di sini ini saling menghilangkan, ini sama ini jadinya tinggal 1, jadi ini sama ini. Jadi limitnya di sini adalah n menuju tak terhingga dari 1 per di sini saling menghilangkan, ini 3 pangkat 1 jadinya 1/3. Nah, bisa dilihat ya di sini jawabannya adalah 1/3. Nah, 1/3 sama dengan di sini. Pokoknya lebih kurang dari 1. Jadi di sini juga convergen. Seperti itu. Nah, mudah kan? Jadi ini adalah materi yang sudah kita bahas hari ini. Anda harus menyiapkan buku karena kita akan ada tugas. Kita langsung ke tugasnya di sini. Tugasnya mudah saja. Soal yang pertama di sini tugas yang harus Anda kumpulkan. Di sini yang pertama Anda harus mengecek sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga n per n kuadrat plus 2n plus 3. Yang nomor 2 sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga 3n plus 1 per n pangkat 3 plus 4, maaf ini plus, ini min 1, ini plus 1, ini min, oke. Kemudian yang ketiga di sini sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga dari 8n per n faktorial. Dan yang terakhir, yang soal yang keempat adalah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari 10 per 3, maaf di sini 5 pangkat n min 10, seperti itu. Nah, ini adalah tugas yang harus Anda kerjakan agar Anda lebih paham lagi tentang materi hari ini. Di sini tugasnya ada 4. Yang pertama di sini adalah carilah semuanya ini, carilah apakah deret ini konvergen ataukah deretnya divergen. Yang pertama, sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari n per n kuadrat plus 2n plus 3. Jadi ingat, Anda boleh menggunakan di sini, boleh terserah. Anda boleh menggunakan uji banding biasa atau uji banding limit atau uji rasio. Mana yang menurut Anda paling mudah? Seperti itu. Kemudian yang nomor 2, n sama dengan 1 sampai tak hingga dari 8n. Maaf ya, yang di sini yang kedua, di sini 3n plus 1 per n pangkat 3 min 4. Kemudian di sini 8n per n faktorial, dan yang terakhir adalah 10 per 5 pangkat n min 10. Nah, sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika terjadi keterlambatan dalam penyampaian materi seperti itu karena ada kesalahan teknis yang tidak bisa ditunda lagi. Dan